Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang terjadi antara satu negara dengan beberapa negara lain sekaligus. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama bilateral, regional, multilateral, antarregional, dan berdasarkan tujuan dari lapangan usaha. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama pastinya kemajuan di bidang perekonomian. Yang kedua, mendapat kesempatan mempelajari ilmu dan teknologi dari negara maju, memperkuat dalam daya tawar dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Yang keempat, modal dari negara asing juga dapat ikut masuk. Tinggi permintaan pada barang maupun jasa, baik dari luar negeri dan dari dalam negeri, sehingga dapat menekan jumlah harga pokok per unit produksi. Dan negara juga ikut dapat mengimpor barang-barang yang diproduksi menjadi lebih mahal, serta meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta kreativitas dari para tenaga kerja. Akibat dari kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh beberapa negara. So, let's get started. Are you ready? Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi di antara dua negara. Nah, contoh dari kerjasama bilateral ini adalah kerjasama di antara Indonesia dengan Korea Selatan, di mana kerjasama ini dikenal dengan Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (RGTVFC) yang melakukan pertemuan pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2011. GTVFC menjadi Working Level Task Force Meeting yang dilaksanakan di Bali. Nah, bentuk kerjasama internasional ini dilakukan seperti melakukan pertukaran antar kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Selanjutnya, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk dari kerjasama ekonomi yang dilakukan antar negara pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Nah, contoh dari kerjasama ini ialah terbentuknya APEC, AFTA, serta ASEAN di kawasan Asia. Selanjutnya, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk dari kerjasama ini adalah tidak adanya batasan pada wilayah dan hubungan internasional, tapi kerjasama yang terbentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya seperti OECD dan OPEC. Selanjutnya, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak terbatas pada wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Nah, contoh dari kerjasama ini adalah IMF dan ILO, ECOSOC atau Economic and Social Council, and World Trade Organization. Kerjasama ekonomi antarregional. Nah, kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contoh dari kerjasama ini adalah ASEAN dan Uni Eropa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada WTO atau World Trade Organization, and AFTA, ASEAN Free Trade Area, ASEM, ASEAN European Meeting, and APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Yang pertama ada WTO, World Trade Organization, merupakan organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Nah, tujuan dari dibentuknya WTO ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Selanjutnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, lalu meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Selanjutnya ada ASEM, merupakan ASEAN European Meeting. ASEM dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Nah, forum ini membahas berbagai hal yang tidak dibatasi, tetapi selama ini membicarakan aspek ekonomi, politik, strategi pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation. APEC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Pertama kalinya dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat menteri negara Asia Pasifik. Quotes for today: the mind is just like a musical, the more you exercise it, the stronger it gets and the more it
can expand. From Idowu Koenikan. Okay, thank you for attention. I'm Malini Hermapardini. I do apologize for our mistake. Have a great day ahead. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.